Halo, kita ketemu lagi dalam kelas metodologi penelitian. Sekarang kita akan belajar untuk kutipan ya. Kutipan yang lebih sering kita pakai adalah kutipan uh, footnote ya. Footnote atau catatan kaki. Dan ada peraturan-peraturan di diktat kita di halaman berapa nih? Halaman 83 ya. Di halaman 83. Misalnya, kalau kita mengutip dari buku, nah itu kita bikin dulu namanya, nama penulis itu misalnya nama penulis adalah Ari Kunto Suharsini. Judul bukunya Manajemen Penelitian harus dikasih tulisan miring, ya. Jadi judulnya itu harus miring. Kemudian koma, spasi, ini spasi ya, koma, spasi. Kemudian buka kurung, kota penerbit, titik dua, nama penerbit, koma, kemudian tahun terbit, tutup kurung, koma, halaman, kutipan kita dari halaman berapa, misalnya halaman 219. Itu kalau dari buku. Sekarang kalau dari handbook, ya, ada handbook di perpustakaan juga ada beberapa handbook. Nah, kita harus tulisnya begini, capra, capra ya, capra dalam Harold D. Stolfik dan Rika Jacobs. Berarti yang mengumpulkan atau yang membuat handbook ini adalah Harold D. Stolfik dan Rika Jacobs, dan pendapat yang diambil adalah pendapat dari Capra. Itu judulnya juga harus tetap dimiring, tapi ada nih, What is Human Performance Technology? Handbook of Human Performance Technology, misalnya gitu. Kemudian kota penerbitnya di mana, nama penerbit, tahun terbit, kemudian halaman berapa. Itu untuk handbook. Sekarang bagaimana kalau dari artikel atau surat kabar atau majalah? Nah, kita bikin siapa penulisnya, penulis artikel tersebut atau surat kabar itu, kemudian apa judul artikelnya, kemudian itu kurung, apa nama majalahnya, ya, atau surat kabarnya, misalnya Kompas, terbit tahun berapa, atau tanggal berapa, halaman berapa. Itu untuk artikel. Kemudian untuk dokumen pemerintah, misalnya Undang-Undang RI nomor 20 misalnya ya, tahun 2003, tentang apa? Tentang sistem pendidikan nasional. Kota penerbit, eh, kemudian tempat terbit, dan tahun berapa. Nah, kalau kita mengutip dari buku terjemahan ya, misalnya, jadi ini buku terjemahannya kita harus tulis Barry Kurzweil. Judulnya manajemen sumber daya manusia yang diterjemahkan oleh Palupi Tias Rahajeng. Nah, kemudian taruh kota penerbit, tempat terbit, kemudian apa namanya, tahun terbit, dan juga halaman kutipan. Lalu kalau kita ngutip dari skripsi atau tesis atau disertasi, yang kita buat itu adalah nama penulis dulu, kemudian judulnya apa, judul skripsi, tesis atau disertasinya apa, kemudian koma, kemudian tulis apakah dia tesis, apakah dia skripsi, atau apakah dia disertasi. Kemudian kota penerbit, ya, kemudian nama, apa namanya, nama di mana skripsi itu dilegalkan atau diterbitkan, misalnya yang memegang apa namanya terbitan, misalnya kan kalau dari Basom maka ya ST Basom. Dan jadi nama sekolahnya di mana, di sekolah mana atau di kampus mana skripsi, tesis atau disertasi itu ditulis. Kemudian tahunnya, kemudian halamannya. Gitu. Kemudian kalau dari seminar, misalnya kita mengikuti seminar dan tentu sekali seminarnya itu ada diklatnya, ada bahannya gitu ya. Maka ditulis nama pembicara, speakers ya. Kemudian judul seminarnya apa? Kemudian tulis tulisan itu. Makalah disajikan atau seminar disajikan pada seminar apa, judul seminarnya, dilaksanakan di mana, tanggal berapa, seperti itu. Itu kalau dari seminar. Kemudian dari internet. Dari internet juga kita harus tulis nama penulisnya siapa di internet itu, kemudian judul, apa namanya, judul artikel atau judul bahan yang diambil dari internet itu apa, misalnya yang tulis tuh Barbara Abram, judulnya Self Confidence and Exercise Success. Nah, diakses kapan harus dibuat? Diakses pada tanggal berapa, tahun berapa. Kemudian di sini harus ada koma, ini koma. Kemudian di copy alamat webnya. Alamat webnya harus di copy ya, alamat webnya di copy, kemudian dipastekan di situ. Ya.
Selanjutnya kalau dia kutipan dari lembaga, hampir sama sebenarnya dengan kutipan dari pemerintah tadi. Saya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Pedoman Tulisan Laporan Penelitian, Jakarta Depdikbud 197875. Seperti itu kalau dari lembaga, dari sekolah atau dari mana, yang penting lembaga. Kutipan dari jurnal, penulisnya siapa, dari JJ misalnya, kemudian judul jurnalnya apa, kemudian kota penerbit jurnal, kemudian nama jurnalnya, ya nama jurnalnya, kemudian volume berapa jurnal itu, nomor berapa jurnalnya, tahun berapa, dan halaman berapa. Itu untuk jurnal. Ya, itu untuk jurnal. Ada juga di sini penggunaan IBIT. Nah, IBIT adalah kependekan dari IBIDEM, artinya pada tempat yang sama dipakai apabila kutipan diambil dari tempat yang sama dengan yang mendahuluinya tanpa diselingi oleh rujukan lain. Misalnya, jadi ada penulis namanya Barry Kurzweil, judul bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, terjemahan Paul Pittias Rajeng. Maka ditulis kalau dia IBIT, maka ditulis di sini IBIT. IBIT berarti sumbernya sama dengan yang di atas dan halamannya halaman berapa. Itu kalau tidak diselingi sama sekali. Tapi nanti kalau diselingi tidak bisa begitu, nanti peraturannya ada yang berbeda seperti itu. Misalnya ini dia. Nah nih, bagaimana kalau kita mengutip dari sumber yang sama, khusus sumber internet tetap diketik full atau diketik semua lah, diketik semua seperti itu. Misalnya penulis pertama tuh Ari Kunto Suharsini, Manajemen Penelitian, Jakarta, Rineka Cipta 2000, halaman 219. Nah, kalau kita mengambil dari sumber yang sama dan halamannya berbeda, tinggal tulis saja IBIT, halaman 220, seperti itu. Lalu di sumber nomor 3 ada Willy S, Pendidikan Multikultural, dari Kompas, dari majalah. Nomor 4 dari dokumen pemerintah. Lalu di nomor 5 ambil lagi dari buku yang sama ini. Maka caranya adalah bikin namanya ini Arukito Suharsini, kemudian tulis judulnya apa, kemudian titik-titik koma halaman berapa. Jadi tidak perlu lagi full dibuat seperti ini, tapi langsung saja namanya siapa, judulnya apa, lalu halaman berapa. Seperti itu caranya. Uh, ada di diktat, nanti kalian perhatikan itu ada di diktat. Lalu saya akan ajarkan bagaimana cara membuat footnote itu sendiri. Oke, misalnya ini dia. Eh Penulisnya adalah Tony Lane misalnya, Tony Lane. Judulnya Runtut Pijar Sejarah Pendidikan Kristiani. Kota penerbitnya Jakarta. Penerbitnya itu BPK Gunung Mulia. Tahun terbitnya tahun 2007 dan halaman 92. Oke, jadi misalnya saya buat begini ya. Saya buat begini. Misalnya pendidikan Kristen merupakan sesuatu, misalnya ya, sesuatu yang sangat penting, ya, sangat penting sebagai fondasi iman bagi generasi muda yang beragama Kristen. Misalnya ini, kita mengutip kita mengutip pendapat ini dari buku yang ditulis oleh Tony Lane dalam Runtut Pijar ini sejarah pendidikan. Maka kalau kita sudah ambil, udah kutip tulisan ini, maka di ujung sini kita arahkan dulu kursor di ujung sini ya, di ujung sini, kursornya di ujung ini. Kemudian kita tekan di sini reference, ya reference ini, reference. Maka akan muncul ini insert footnote. Maka klik insert footnote, lalu kita akan langsung dibawa ke sini. Kita dibawa ke bawah sini, lalu kita tulis apa yang pertama kita tulis. Yang pertama kita tulis adalah nama penulisnya, yaitu Tony Lane, kemudian
judul bukunya ini runtut pijar ya, koma spasi ya, koma spasi kemudian oke. Ini kemudian koma, lalu kan karena ini judul buku maka harus dikasih italic ya, italic nih. Kemudian habis koma buka kurung kota penerbitnya. Kota penerbitnya itu adalah Jakarta BPK Gunung Mulia 2007 ya. Jakarta titik 2 spasi BPK Gunung Mulia ya, tahunnya tadi koma spasi 2007 halaman 92. 2007 tutup kurung koma spasi halaman berapa tadi, halaman 92 seperti itu. Nah, boleh ini kan ada tanda ini, tanda notasi ini. Kalau kita tekan di sini akan muncul seperti ini. Ada titik ini ya, ada titik-titik begini. Ini adalah penanda spasi. Ya, jadi Tony spasi Lane, koma spasi runtut spasi pijar ya, titik 2 spasi. Oke, jadi harus ada spasinya. Jakarta BPK Mulia oke 2007 halaman 92. Nah, oke, itu dulu misalnya itu. Kemudian kita ambil lagi misalnya, ya. Oke, misalnya seorang, oke bukan seorang lah, langsung aja saya bikin dulu. Wellem dalam bukunya menyatakan bahwa pendidikan yang utama dan terutama dimulai dari keluarga. Misalnya kita kutip ini lagi, dikutip dari bukunya si FD Wellem ini, maka kita bikin lagi di sini reference insert footnote, maka tulis di sini F titik Wellem ya, Wellem, maka judul bukunya apa, kita ambil judul bukunya nih, riwayat hidup ini. Oke, paste di sini, koma. Oke, ini kan judul buku maka harus ditulis italic ya, italic. Kemudian kita lihat lagi di sini Jakarta BPK Gunung Mulia 1987. Oke, dalam kurung Jakarta BPK Gunung Mulia 1987 halaman 1 sampai 3 titik. Nah, seperti itu cara untuk membuat footnote ya. Cara membuat footnote seperti ini. Kemudian apa namanya? Footnote ini pun bisa kita ganti hurufnya. Jadi kita klik di sini ya, klik sembarangan di sini. Kemudian tekan CTRL bersama dengan A, maka dia terblok semua. Kemudian kita pilih di sini ya, dipilih di sini Times New Roman, jenis hurufnya 10, rata kiri kanan ya. Kemudian di sini spasi 1 harus spasi 1 dan line spacing optionnya juga kita ganti 0. Oke, 0 sudah. Itu langsung berubah. Nah, di peraturan kita tuh apa namanya? Footnote itu harus di tab ya, di tab sekali gini ya, muncul begitu ya, di tab sekali gitu. Maka caranya itu adalah oke. Sebentar ya. Caranya supaya di tab itu adalah kita bikin di sini pembatasnya. Kita bikin di sini sekali ya. Kan ada tanda L ini tambah, kemudian bikin lagi di sini satu. Jadi ada dua pembatasnya. Nah, ketika kita tab di sini, dia akan langsung lompat ke sini sekali. Oke, sorry. Pas coba dulu begini. Oke. Ini dia. Ketika kita akan langsung lompat di sini batasnya. Nah, ketika kita buat lagi satu lagi nih, lompat batasannya di sini. Sehingga dia rapi, dia kan otomatis turun ke bawah. Ini juga begitu. Kita tab sekali, kita bikin begitu otomatis. Begitu cara settingnya. Ya, cara settingnya sedemikian. Misalnya kita ambil dari internet, misalnya. Oke, kita bikin lagi. Pendidikan Kristen tidak hanya pendidikan Kristen dimulai dalam keluarga, kemudian diadakan
diadakan atau dilaksanakan juga dalam gereja melalui sekolah minggu dan juga dilaksanakan pada lembaga pendidikan melalui mata pelajaran pendidikan agama Kristen, misalnya begitu. Oke, misalnya begini ya. Lalu kita bikin footnote-nya, kita ambil dari internet misalnya sumber ini. Nah, kita ambil dari internet, maka sumber internetnya harus kita buat. Misalnya, nih, oke, oke, Rio Swandi misalnya. Rio Swandi, oke. Kemudian judul webnya itu adalah mana dia nih? Filsuf abad pertengahan misalnya ya. Filsuf abad pertengahan. Oke, sorry, pertengahan, koma. Nah, ini kan tetap judul, maka harus dikasih italik juga. Filsuf abad pertengahan. Diakses. Diakses pada kapan diaksesnya? Diakses pada 5 November 2015 misalnya ya. Kemudian tutup kurung, koma, webnya, alamat webnya dari mana diambil, maka dia alamatnya ini kita copy, kita taruh di sini. Nah, memang kadang-kadang dia nanti berubah apa namanya, berubah bentuk, maka tetap harus CTRL-A, kemudian Times New Roman 10, tetap rata kiri kanan udah, ini 1, kemudian ini 00 udah oke, berarti sudah oke. Kemudian ini juga kita bikin begini, maka sama dia ya, sama. Oke, nanti sabar ya. Oke, ini dia. Nah, ini dia. Oke, sudah. Jadi begitu cara untuk buat footnote. Kita ambil pendapat orang. Kalau dari buku maka footnote-nya dari buku. Kalau dari internet maka footnote-nya dari internet. Itu harus dibuat. Oke, jadi begitu cara untuk membuat footnote. Jadi kita harus perhatikan dulu siapa penulis, apa judulnya kalau buku, kota penerbitnya, nama penerbitnya, tahun terbitnya, lalu dari halaman berapa diambil. Begitu cara untuk membuat footnote. Seperti itu ya. Oke, terima kasih.